saya izin share screen. Selamat pagi siswa-siswi semuanya, dan jadi saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Saya tunjuk saja di sini. Silahkan Pak Agit, memimpin doa Pak Agit. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya baik, terima kasih Agit. Bagaimana kondisi kalian pada hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan semuanya persiapkan alat tulisnya, buka bukunya, ambil alat tulisnya, dan kita akan belajar pada hari ini, yaitu materi persamaan linear satu variabel. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita, saya absen dulu ya. Cek kehadiran dulu. Agit, ada Agit? Ada ya. Luciana? Hadir, Pak. Oke, hadir ya semuanya ya. Baik. Untuk itu membaca tujuan. Saya persilahkan untuk untuk Yunika. Silahkan baca tujuan pembelajaran pada hari ini, Yunika. Ya Pak, tujuan. Yang pertama, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan tepat dan benar. Ya, baik. Terima kasih Yunika. Untuk siswa-siswi yang lainnya, apakah bisa mendengar ataupun membaca di LKPD tujuan? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menginformasikan bahwa pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Tadi dikatakan Yunika adalah PBL, itu adalah problem based learning. Nah, fase yang pertama itu orientasi, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran kita akan mengikuti atau melaksanakan 5 fase ini. Ya. Untuk itu bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, saya akan menyampaikan dulu manfaat dari materi yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, coba kalian lihat di sini ada kebun sawit nih. Nah, pernah kalian melihat kebun sawit, anak-anak? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, pasti pernah bukan? Nah, apalagi Kabupaten Kapuas, ya, Kecamatan Kapuas Hulu, tepatnya di desa kita ini, Jakatan Pari, merupakan daerah yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit, nah, baik dari perusahaan besar maupun perorangan. Banyak tuh, ada perusahaan DWK, Sutantri, dan lain tuh banyak ya di situ ya. Nah, dengan memahami materi persamaan satu variabel, kalian dapat memanfaatkannya untuk menentukan luas kebun kelapa sawit jika, ya ada jikanya nih, jika keliling dan panjang kebun sawit diketahui. Apalagi orang tua kalian punya kebun kelapa sawit, yang mana orang tua kalian ingin menghitungnya nih, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa membantu orang tua kalian dengan menghitung luas keliling kebun kelapa sawit itu dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Ya. Nah, untuk manfaat yang kedua, ada lagi manfaatnya persamaan satu variabel itu ada juga manfaatnya. Yang kedua, nah, lihat gambar sebelah kanan ini. Gambar apa ini? Warung, Pak. Warung, Pak. Warung. Ya, warung atau ya warung
bahan makanan atau kelontong. Ya. Nah, di sini tentunya kalian sering tidak membeli bahan pokok atau jajanan di warung seperti ini? Sering, Pak. Sering, Pak. Jajan, Pak. Sering jajan, Pak. Sering kan ya? Nah, persamaan linear satu variabel juga dapat kalian manfaatkan untuk menentukan berapa besar jumlah uang yang harus dibayarkan ketika kalian membeli bahan pokok atau jajanan itu. Nah, jadi dalam mempraktekkan atau manfaat dari persamaan satu variabel itu, kalian bisa menentukan berapa besar jumlah uang yang harus dibayarkan apabila misalnya sabun berapa seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, untuk manfaatnya di sini, dari manfaatnya di sini, apakah kalian tertarik untuk belajar atau mempelajari persamaan linear satu variabel, anak-anak semuanya? Tarik, Pak. Tarik, Pak. Kita belajar. Anjay itu Pak. Tarik. Ayo Pak, ayo belajar Pak. Oke, kita gaskan. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam materi persamaan satu variabel, kita persepsi dulu. Nah, kita harus saya ingin melihat dulu pemahaman kalian di pertemuan sebelumnya tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, coba di sini kalian bisa lihat di LKPD kalian, atau di sini juga dilihat bahwa kelereng Windu 2 kali lebih banyak daripada kelereng Sandi. Jika Windu memberikan 12 butir kelerengnya kepada Sandi, kelereng mereka akan sama banyak. Nah, tentukan kalimat terbuka dari variabel X dari permasalahan berikut. Nah, saya tunjuk satu orang. Yunika. Bagaimana Yunika? Windu memberikan 12 butir kelerengnya kepada Sandi. Kalau Sandinya tadi Y, terus Windunya itu X, berarti Y sama dengan X ditambah 12. X ditambah 12. Benar nggak, Pak? Coba lagi dibaca lagi. Coba dibaca lagi. Itu dilihat kelereng Sandi kelereng Windu 2 kali lebih banyak dari kelereng Sandi. Nah, berarti kelereng Sandi. Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Itu kan soalnya kelereng Windu 2 kali lebih banyak daripada kelereng Sandi. Jika Ya. Windu memberikan 12 butir kelereng kepada Sandi, kelereng mereka akan sama banyak. Maka kalimatnya itu menjadi 2Y dikurang 12 sama dengan Y ditambah 12. Oh ya. Apakah seperti itu, Pak? Betul, benar sekali, tepat ya. Ya, tepat. Untuk Yunika tadi sudah paham ya, cuma ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya coba satu orang lagi. Septiani, bagaimana Septiani? Apakah sama dengan jawabannya? Betul? Bingung, tapi paham. Bisa mengerjakannya. Ya, masih mencoba, Pak. Ya baik. Untuk persepsi ya tadi untuk pemahamannya untuk salah satu peserta ya tadi sudah paham, peserta didik sudah paham ya. Jadi kita bisa melanjutkan ke persamaan linear satu variabel. Oke, ayo diskusi. Kita bisa lihat LKPD kelompok yang sudah dibagikan. Ini LKPD-nya, kalian juga sudah mendapatkan LKPD-nya di situ, ya. Nah, di sini sebelum menyelesaikan ini, di situ ada 3 soal pemahaman konsep, ya. Terus itu ada 1 soal rutin dan 2 masalah. Jadi kalian dalam satu kelompok ya, karena silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya.
kelompoknya masing-masing pada pertemuan sebelumnya kemarin. Ya. Silahkan gabung. Sudah gabung, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, di situ, kalian ada, tadi saya ulangi lagi bahwa ada 3 soal pemahaman konsep. Ya, jadi kalian bisa isi titik-titik di situ ya. Titik-titik di situ diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Bisa? Diskusi ya. Siap, Pak. Ya, silahkan kalian bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, kalian bisa baca dulu di pengantarnya itu. Nah, jadi konsepnya di situ pakai timbangan. Nah, kalian bisa melihat soal nomor 1 itu cara mencari N-nya dengan menggunakan timbangan itu. Ya, silahkan kalian diskusikan. Ya, untuk kelompoknya Pak Mulya, untuk kelompoknya Mulyadi. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan soal nomor 1 itu? Ayo kita gunakan timbangan untuk menentukan variabel pada persamaan linear satu variabel. Ada timbangan 1 bola dan 3 kotak dengan kotak sama dengan 7 kotak. 1 bola, karena di sini ada N, itu berarti N-nya melambangkan bola ya Pak? Ya. Ya, Berarti benar. ini titik-titik ini 3 ya Pak? Ya, silakan kalian diskusikan lagi. Ya, berarti pemahamannya paham ya berarti ya? Baik Pak. Ya, silakan kalian diskusikan, kalian kerjakan sampai nanti pada masalah yang di bawah itu ya. Nah, apabila kalian sudah bisa memahami konsep di soal nomor 1 dan 2, kalian bisa akan mengerjakan masalah atau soal rutin dulu, yaitu soal nomor 3 dan juga nanti soal masalah yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke, silahkan dikerjakan ya. Apabila ada kesulitan, silahkan tanyakan dulu ke kelompok kalian, diskusikan dulu. Nah, apabila tidak menemukan jawaban solusinya, silahkan tanyakan ke saya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk waktu pengerjaannya ini 35 menit ya anak-anak ya. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya, karena kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya presentasi ya, setelah kalian mengerjakan soal-soal yang ada dalam KPD itu. Manfaatkan waktunya dengan baik. Ya, oke, waktunya sudah selesai ya. Yang sudah selesai, silahkan mempersiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil atau jawabannya di depan kelas ya, di depan teman-teman kelompok yang lain. Ya, silahkan untuk kelompoknya
kelompoknya Luciana. Silakan kelompoknya Luciana presentasi. Pak. Ini bisa terbaca Kami maju. Luciana? Ya Pak, bisa. Ya. Silakan. Presentasi. Yang soal nomor 1. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Luciana, dan Winarsi, dan Yunika, dan Mulyadi akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini soal pertama, ayo kita gunakan timbangan untuk menentukan nilai variabel pada persamaan linear satu variabel. Nah, bisa kita lihat pada timbangan, di samping berat satu bola dan 3 kotak sama dengan 7 kotak. Misalkan bola kita lambangkan dengan N, maka dapat kita tulis dalam bentuk persamaan linear satu variabel, yaitu N tambah 3 sama dengan 7. Jadi satu bola setara dengan 7 kotak atau N min. Ini apa teman-teman, tulisannya teman nggak jelas. N dikurang titik-titik. Iya. N sama dengan mungkin Pak. Sama dengan. N sama dengan ini N sama dengan. Ya, N sama dengan. N sama dengan N sama dengan berapa tadi? 10. 10 Pak. N-nya Oh N-nya. N-nya, N-nya Lucia. 3 Pak. 4. 4 Pak. ya, N-nya Ya. N-nya 4 ya berarti ya? Ya Pak. Ya. Itu dari kelompok kami Pak. Ya, terima kasih dari kelompok Luciana. Berikan aplaus untuk kelompok Luciana. Tepuk tangan. Ya. Untuk kelompok lain ada bisa menanggapi dari hasil presentasi kelompok Luciana? Ya Pak, kelompok kami sama Pak jawabannya Pak. Sama. Jawabannya apa? N-nya 4 Pak. 4. Oh, sama ya. 4. Oh ya. Oke, berarti kenapa bisa 4? Ya, kenapa N-nya 4? Dari mana N-nya 4? Karena 7 dikurang 3. 7 dikurang 3. Kenapa kalian mendapatkan bahwa bola ini atau N ini sama dengan 4? Dari mana? Dilihatnya dari mana nih? Gambar Pak. Karena Dari di gambar. gambar yang Dari belakang gambar. itu kotaknya ada 7. Yang kiri hanya ada bola dan kotaknya 3. Jadi kotaknya kurang 4. Oh. Kurangnya 4 kalau dia bolanya 5. Bagaimana nanti bentuk timbangannya? Apakah dia sejajar seperti ini atau bagaimana? Jomplang Pak. Tidak, Pak. Banyak. Akan berat sebelah, Pak. Oh ya. Berarti persamaan itu dilambangkan dengan apa? Sama dengan Pak. Sama dengan ya. Nah, berarti persamaan itu berarti ada tanda dengan bahwa ruas kiri sama dengan Ruas Ruas kanan. Mas kanan Pak. Oke, dari konsep timbangan ini ya. Oke, mungkin ada jawaban lagi yang berbeda? Apakah sama tadi jawabannya? Sama semua Pak. Sama semua. Oke, berarti untuk pembelajaran ini untuk persamaan linear sudah paham ya? Dengan satu variabel. Apa? Oke. Ya, dari pembelajaran ini atau dari LKPD ini yang kalian diskusi, kalian presentasi, berikan kesimpulan ya. Kesimpulannya kalian bisa tulis di papan tulis. Nah, nanti peserta didik yang lain
bisa menuliskannya di buku tulis. Karena apabila kalian untuk belajar nanti kembali, kalian bisa melihat tulisan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk kesimpulan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini? Sebelum saya tunjuk. Saya, Pak. Ya, silahkan Yunika. Nggak apa-apa ya, Pak? Kenapa? Satu aja nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa kesimpulannya. Silahkan Yunika. Samaan linear satu variabel itu ada tanda sama dengan, Pak. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Ya, Pak. silahkan. Yang ruas kiri itu yang sama dengan ruas kanan. Oh ya. Terima kasih Sumi. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Sadik. Persamaan linear satu variabel itu dilambangkan dengan satu buah huruf, Pak. Satu buah huruf. Oh ya. Kalau dua huruf bisa nggak Sadik? Masuknya nanti dua variabel, Pak. Oh, seperti itu. Oh ya. Ya, baik. Dari kesimpulannya yang ditulis dari atau yang disampaikan dari Yunika, Sumi, dan juga Sodik, ya bisa kalian tulis di buku kalian. Nanti kalian bisa melihat kembali atau belajar kembali kesimpulan dari pelajaran pada hari ini tentang persamaan linear satu variabel. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian peroleh? Ya, apa yang kalian peroleh dari pelajaran ini? Kalian bisa mengetahui apa tentang pelajaran persamaan satu variabel ini? Ayo, siapa yang bisa menyampaikannya? Winarsi, apa yang kamu dapat dari pelajaran ini, Winarsi? Persamaan satu variabel? Winarsi, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Ya, apa yang ya, Iya, Pak. Gimana, Pak? apa yang kalian yang kamu dapat dari kegiatan belajar pada hari ini? Kesannya bagaimana? Gitu. Pembelajarannya bagaimana? Menarik, Pak. Menarik. Saya jadi ya. Oh ya. Nah, ada lagi? Kita bisa Pak, sekali. menyelesaikan masalah yang bentuknya soal cerita seperti itu, Pak. Masalah kontekstual Oh ya. di kehidupan sehari-hari. Oh ya. Ya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oh ya, bagus ya. Dengan kalian senang, bahagia, menyenangkan pelajaran ini, kalian bisa belajar dengan memahami pembelajaran ini dengan baik. Ya, jadi tingkatkan lagi belajarnya ya. Iya, Nanti kita akan, ya baik. Nanti kita akan belajarkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sebelum kita akhiri ini, waktu kita masih ada 10 menit, 15 menit ya, 15 menit. Nah, di sini saya berikan tes individu ya. Tes individu ini kalian kerjakan masing-masing. Kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian lagi ya, karena di kelompok tadi kembali ke tempat duduk kalian kembali. Kalian bisa mengerjakan tes individu. Ya, kita lihat kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal persamaan linear satu variabel. Oke, ini saya bagikan soalnya, saya bagikan di meja kalian masing-masing ya. Itu terlihat soalnya ada di lembaran. Terlihat, Pak. Ya, dari situ kalian kerjakan, waktunya 15 menit ya. Iya. Oke. Ya, Sudah silahkan selesai, dikumpulkan. Pak. Sudah Sudah selesai. Pak. Oke, silahkan dikumpulkan.
Yang belum selesai sabar dulu, jangan terpengaruh dari teman-teman yang sudah selesai. Ya. Belum Pak, sebentar Pak. Ya, karena waktunya masih belum juga. Ada waktu 3 menit lagi. Ya. Ya sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah. Silahkan Ketua Kelas Agit bisa mengumpulkan jawaban Baik Pak. temannya ke saya. Baik Pak. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah semua, Git? Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Oke, sudah semua. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi kalian tetap semangat belajar ya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi kalian bisa belajar di bahan ajar atau modul nanti yang akan saya berikan pada saat ini. Kalian belajar di rumah secara mandiri. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali ya dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Oke. Sebelum kita mengakhiri ini juga, karena tadi kita memulai dengan doa, nah, maka kita mengakhirinya dengan apa, anak-anak? Doa, Pak. Oke, kalau gitu silakan dipimpin lagi ketua kelas untuk berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Silakan. Baik Pak, teman-teman. Untuk belajar ini, maka kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya baik, terima kasih Agit. Oke. Sama-sama. Ya, oke, anak-anak semuanya, saya ucapkan selamat pagi. Silahkan kalian menunggu pelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi, anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Terima Pagi Pak. Pak. Selamat pagi. Ya, ya baik. Terima kasih. Itu kegiatan pair teaching dari saya. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Sarjoko untuk memberikan tanggapannya Pak, saran ataupun masukannya Pak. Pak Made, saya Ya, mulai dari persepsi ya. Ini materinya penyelesaian persamaan linear satu variabel atau persamaan linear satu variabel? Persamaan linear variabel Pak. Sampai penyelesaian? Iya, sampai penyelesaian Pak. Oh, Sampai penyelesaian. ada subnya atau enggak? Judul besarnya persamaan linear variabel satu variabel, terus penyelesaian persamaan linear satu variabel gitu enggak? Jadi satu ya memang. Penyelesaian terpisah Pak. Oh, penyelesaian terpisah. Iya. Jadi yang Bapak bahas ini Penyelesaian. atau persamaan linearnya? Penyelesaiannya Pak. Persamaan linearnya di pertemuan sebelumnya Pak. Iya, dan langsung gabung dari kalimat terbuka dan tertutup Pak. Oh ya. Kalau penyelesaian, mestinya persepsinya bukan itu tadi Bapak kan nanya model Pak. Model ya? Iya Pak. Model ya, nanya model. Karena kalau untuk menyelesaikan itu kan ini siswa harus tahu penjumlahan, pengurangan dengan variabel sejenis ya. Iya Pak. Suku sejenis. Suku sejenis. Ya. Nah, malah itu di dalam persepsi saya tidak mendengar itu. Tidak mendengar. Karena kalau tidak bisa menjumlahkan atau mengurang dengan suku sejenis atau membagi, saya yakin tidak bisa mengerjakan soal. Iya Pak. Kemarin itu karena pertemuan itu persepsinya di pertemuan satu, mungkin salah saya ambil persepsinya Pak. Di pertemuan satu yang kalimat terbuka itu saya persepsinya yang penjumlahan itu malah Pak, pengurangan, karena materi sebelumnya itu kan bentuk aljabar itu Pak.
Oh ya, ya kalau persepsi persamaan ya kalimat terbuka kan, misalkan Ya. segitiga ini mempunyai nilai 5 atau segitiga tambah 1 sama dengan 4. Nah itu, atau nggak pakai sama dengan 4 tambah 1 merupakan bilangan asli, atau segitiga tambah 1 merupakan bilangan asli. Nah, itu kan kalimat terbuka. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi apersepsi itu adalah hal-hal materi sebelumnya yang dapat bermanfaat untuk materi yang akan disampaikan. Iya, Pak. Itu. Ya. Jadi kalau yang tadi ada penyelesaian, saya lihat di LKPD itu luas kiri dan kanan dikurang, Pak ya. Iya, Pak. Kurang titik-titik kan? Iya, Pak. Itu. Nah, harusnya itu ruas kiri dan kanan ditambah dengan lawan dari konstan. Jadi siswa itu harus tahu konstannya itu apa, koefisien itu apa. Kan materi sebelumnya kan itu kalau. Iya, Pak. Iya kan? Koefisien itu apa, konstan itu apa kan sudah kan? Sudah, Pak. Persepsinya masuk itu. Oh iya, Pak. Jadi kalau siswa sudah kenal dengan konstan, ruas kiri dan kanan ditambah dengan lawan bilangan dari konstan, saya yakin siswa akan tahu. Jadi bukan dikurang titik-titik. Oh iya, Pak. Bukan dikurang titik-titik. Nah, nanti kalau misalkan konstannya tadi 500 kalau nggak salah ya, Pak ya? Konstan. Ya, di soal nomor 1 tadi, contoh soal nomor 1 di LKPD kalau nggak salah. 7, Pak. Berapa tadi? LKPD itu, bentar saya share screen, Pak ya. Yang Bapak dikurang titik-titik tadi. Yang ini, Pak. Ya. Nah, itu kan kedua ruas Dikurang. titik-titik. Itu. Iya, Pak. Nah, sebetulnya kan sama dengannya ini sama dengan berapa ada. Oh, ini membuat ini soal cerita, Pak ya? Ya, soal cerita, Pak. Soal cerita. Jadi Ya. di dalam LKPD nggak dimulai dari soal persamaan linear dulu. Ada, Pak, di sini, Pak, yang timbangan ini, Pak. Betul. Iya, Pak. Jadi memisalkan dengan timbangan ini untuk persamaan linear sederhananya, Pak. Kalau ini sebetulnya membuat persamaan, Pak. Kalau bentuk ini sebetulnya membuat persamaan kemarin. Itu. Kalau sudah penyelesaian itu ya berarti sudah ada persamaannya. Tinggal Bapak materi ini menjelaskan tentang cara menyelesaikan dan memberikan konsep penyelesaian. Oh iya, Pak. Itu. Jadi misalnya ketemu 5 tadi, Ya. kenapa itu merupakan penyelesaian? Kenapa nggak 2 saja penyelesaiannya? Kenapa 5? Gitu. Jadi kalau siswa tahu konsep penyelesaian, berarti siswa akan bisa memberi alasan, misalkan, Pak, ini kalau X-nya diganti ini, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, itu konsep penyelesaian. Oh iya, Pak. Itu. Nah, jadi kalau yang ini menurut saya itu membentuk persamaan. Padahal persamaan kan sudah, kalau Pak Made sampaikan tadi sudah minggu kemarin ya. Iya, Pak. Sudah minggu kemarin. Gitu. Jadi kalau di sini ya lebih baik sudah ada persamaannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Gitu. Ya. Baik. Terus nanti setelah disederhanakan, jika koefisiennya tidak sama dengan 1, koefisien dari variabel tidak sama dengan 1, maka ruas kiri dan kanan dikalikan dengan apa, Pak Made?
dikalikan dengan 1 per koefisien itu, 1 per koefisien, Pak. Kebalikan koefisien. Ya, kalau kebalikan dari 3 itu 1/3 kan? Per 3, Pak. Ya, soalnya kemarin ada yang mengatakan kebalikan dari 3 itu negatif 3. Yang namanya dibalik itu kan pasti atas di bawah, bawah di atas. Gitu. Saya yakin semuanya pernah balik-balik. Ya. Kalau yang dibalik hanya tempe yang digoreng atau apa? Ya. Iya, Pak. Masukan dari saya yang persepsi tadi untuk memberikan motivasi, saya kira sudah ada tadi. Ya, Pak. Itu dari saya. Itu. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan masukannya dari per-teaching saya tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Riki Bolinono untuk memberikan tanggapan atau masukannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Dias. Oke. Baik, langsung saja ya Pak ya. Paling sedikit saja saya Pak. Ini terkait teknis saja Pak di lapangan. Memang sih kita sudah jadi, ini juga kebiasaan saya dulu juga Bapak. Kayak kita tidak sadar ngomong dengan anak-anak. Menurut saya begini, itu ya Pak ya. Mungkin kita bisa ubah redaksinya. Menurut Bapak begini anak-anak. Menurut Ibu begini anak-anak. Mungkin kita tidak sadar karena kita kan sering ngomong dengan teman-teman sepantaran kita, mungkin teman guru saya begini. Tapi kalau dengan anak-anak kita ubah redaksinya. Anak-anak, Bapak hari ini, begitu kan. Anak-anak, saya hari ini akan mengabsenkan mungkin apa ya? Mungkin tidak pas kayaknya Pak ya. Iya Pak. Memang tidak sadar Pak, tapi kan mungkin pelan-pelan kita ubah Pak ya. Iya, Oke, saya tertarik tadi saat Bapak tadi di persepsi, saya tertarik sekali Pak, karena saat tadi Bapak ada tadi anggapan siswanya salah menjawab, kurang tepat. Bapak tetap memuji, itu bagus Pak. Jadi dia tidak down. Dia menjawab, dia merasa bisa. Kayak saya senang tadi. Bu siapa tadi ya? Jadi pura-pura salah ketika Bu Yunika tadi ya. Itu bagus Pak. Jadi kan anak-anak tuh kan merasa, nih saya rasa benar. Tapi ternyata jawabannya kurang tepat. Ya gurunya ngasih motivasi, memang begitu Pak. Jadi dia tidak patah semangat. Nah, lalu siap-siap Pak. Ini kalau kondisi tertentu, misalkan ini kan karena dalam kelas peer teaching ini kan memang guru matematika yang pura-pura salah, pura-pura gitu ya. Tapi bagaimana kalau di kelas nanti saat Bapak dia persepsi memang tidak bisa sama sekali Pak, itu siap-siap Bapak. Iya Pak. Iya, memang siap-siap dalam keadaan seperti itu yang saya sering katakan Pak. Karena anak-anak ini alasannya klasik ya, lupa. Itu dia Pak, memang itu aja alasannya Pak, saya lupa ya, selesai. Gimana metode Bapak selanjutnya untuk dalam artian tanda kutip mengakali keadaan seperti itu. Dan saya tertarik tadi di penutup tadi Bapak juga ada mengadakan rangkuman itu Pak, serahkan ke mereka ya Pak ya. Iya Pak. Langsung tunjuk aja. Oh ya, sedikit tadi Pak, saya lupa di awal pendahuluan Bapak ada kan absen tadi Pak ya. Iya Pak. Untuk menghemat waktu itu Pak, langsung aja ketua kelas siapa yang tidak hadir. Wah gitu ya. Gitu aja ya, langsung aja. Kalau kita satu-satu Pak, lama panggil satu-satu. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih karena sudah banyak dari Pak Sarjoko. Saya kembalikan kepada Pak Dias. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Pak atas tanggapan ataupun masukannya dan dari per-teaching saya tadi.